Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende, faz meu mundo girar. No ritmo do vento, começo a levitar. Não sei se é destino, mas quero continuar. Suzuki membuat kejutan dengan memperkenalkan ya, ini adalah tes ombak ya, teman-teman, BRZ 4SM. Dan ternyata kalau kita lihat ini baru keren ya, Cak. Lihat nih, lampunya, Cak. Lampunya ini single ya, model Proje begitu, Cak. Lihat nih, ya. Jadi nggak tahu ya, itu katakan ini adalah sebuah desain yang ganteng. Kalau kita lihat dari kiri kanannya, Cak, lihat. Juga lampu-lampu senya juga sudah full LED. Sini Proji, dan dilihat dari manapun ini enak dilihat. Sementara itu kalau kita perhatikan ini, karena ini supermoto, Cak, maka sama kalian lihat bagaimana moncong dari fendernya yang memang tinggi dan panjang sekali. Jadi kalau kita lihat juga di bagian sini, Cak, suspensinya, lihat nih, suspensinya gede. Nah, ibu aja megang ya, nggak sampai nggak nyampe nih sampai nggak nyampe tangannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di bagian sini juga triple clamp-nya, bagian bawahnya ya, maksudnya itu gede ya, kokoh banget. Dan teman-teman, kalau kita lihat di bagian pelek-peleknya juga, modelnya adalah pelek sudah declare warna hitam glossy, tapi ini adalah spokes wheels glossy, Cak, lihat nih, seperti ini, dan ban-bannya Dunlop untuk semuanya. Yes, enak dilihat ya dari sini, ke samping pun dia pipih di modelnya. Gokil sih, IWB katakan ini adalah sebuah desain yang ganteng. Entah kenapa Suzuki ini kalau moge-nya keren-keren ya. Jadi kalau kita lihat engine-nya memang engine 1 silinder tapi 400 cc. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana sasis yang kotak gede banget, seperti ini. Nah, ini ada radiatornya yang juga kiri kanan, Cak. Dan di bagian sini ada kisi-kisi plastik ya. Ujung-ujungnya untuk mengalirkan atau mengarahkan angin supaya terkonsentrasi kepada radiatornya. Ini keren ya. Terus kalau kita perhatikan juga di bagian samping sini, Cak, ya, ini ada cover, dan bagian sini strutnya itu panjang dia. Tapi walaupun dia gede itu strutnya, tetapi di sini kepotong ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat ini adalah DRZ 4SM dengan shape-nya, stripping-nya itu kelihatan memang apa ya, minimalis tapi keren. Sini ada bolongan, Cak. Dan kalau kita lihat full di sini declare warna biru ya. Sementara teman-teman kalau kita lihat di bagian untuk speedometer dan sebagainya minimalis sekali. Nah, kalau kita perhatikan sini ada desain off-road. Sayang kita nggak bisa nyalakan ya, teman-teman semuanya. Jadi kita hanya bisa melihat dari shape untuk speedometernya kayak mirip Satria sih ya. Kecil ya untuk speedometernya. Dan kunci-kuncinya juga masih standar. Belum ada safety apapun. Jadi bukan mobilizer, dan kita lihat taper-tapernya, Cak. Warna hitam maksudnya ya, gede bagian sini. Ya, racer-racernya juga lumayan tinggi. Dan kita lihat di sini juga ternyata nggak ada tutup ya untuk bagian triple clamp mounting-mountingnya. Nah, sementara itu sebelah kiri kita ada lihat mode. Ada pencetan seperti ini, ada mode. Ini lampu high beam ya dari depan, dan sini lampu sen kiri kanan, dan kalau kita lihat di sini ada klakson. Lalu di sini ada engine kill, starter, bahkan ada lampu hazardnya. Modelnya model pencet ya di sini, Cak. Lalu di sini, Cak, grip-gripnya ya. Ternyata juga model bintik-bintik. Dan kita lihat di sini ternyata tidak ada catnya ya. Jadi polosan, nggak ada karetnya. Dan jika kita perhatikan di sini, nah, sosoknya seperti itu. Kemudian untuk spionnya, dia modelnya tidak biasa aja, jadi ada shape mengkotak-kotak dikit. Dan teman-teman bisa lihat ketika kita nongkrong di atas motor ini, nah, feeling seperti ini. Nah, ya, ini ganteng sih ya, asli ganteng, Cak. Terus tutup untuk apa namanya, bensinnya, dia modelnya ada kunci di sini, Cak. Oke, dan modelnya kembang-kembang begitu, kayak ya khas dari ala-ala trail ya. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana body-bodinya, joknya yang panjang banget, dan ada tempelan Suzuki di sini, Cak. Ada sabuk di sini, Kang Mas ya. Dan body-bodinya, Cak, kalau kita lihat yang paling mencolok adalah memang sasisnya. WB katakan sasisnya gede. Sasisnya adalah sasis yang kokoh sekali.
Dan engine-nya adalah 400 cc 1 silinder. Sama bisa bayangin bagaimana getarannya engine ini dan juga torsinya pasti gila banget ya. Engine ini kalau kita lihat penuh gitu ya. Dan di sini juga crankcase engine-nya tidak seperti Suzuki yang kita kenal. Dan ini bisa kita perhatikan sasis-sasisnya yang mengkotak dan ternyata lihat nih Cak, knalpotnya melingkar, dibuat oleh Suzuki sampai ke belakang. Ditempel oleh Suzuki sampai masuk kolong sini dan ke sana. Nah, jadi di ujung sana. Oke, di sini ada cover Cak. Covernya. Dan jika kita perhatikan juga di sini suspensinya gede banget Mas. Suspensi monosoknya. Lalu di sini spring return-nya Cak. Footstep-nya, dan kalau kita lihat di sini ada giriginya Cak untuk rem-remnya teman-teman semuanya. Dan ini Nissin ya untuk master remnya. Dan kita lihat sini suspensinya monosok, sudah model monocross ya kalau bahasa Yamaha-nya. Jadi ada link cushion di sana. Pasti bantingannya empuk, enak sekali. Terus sasisnya Cak, dia modelnya semi double cradle seperti ini. Dan bawahnya silat nih, ada platnya. Ada plat-platnya nih Cak. Ternyata tinggi juga loh, lihat nih. Kaki WP jinjit Mas. Dan memang kalau motor tinggi seperti ini pasti ground clearance-nya tinggi. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa motor ini memang siap tempur di kondisi apapun Cak ya. Ini gila Mas, enak. Tapi posisi dari ridingnya kita baplang begini, asli sih BB katakan ini rekaman banget, just gandes Cak. Businya 2. Nah, ini ada businya Cak sini ya. Jadi engine-nya memang kelihatannya kokoh pastinya, 1 silinder 400 cc. Terus di sini teman-teman semuanya tadi ya sudah ada link cushion-nya, pasti bantingannya empuk. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada kabel untuk remnya. Ya, 1 piston teman-teman, dan di sini ada plastiknya untuk menahan cipratan. Jadi kalau kita lihat dari sini Cak, ya kan. Nah ini dari cover-covernya juga kelihatan sekali materinya benar-benar kokoh. Nah teman-teman semuanya, di samping sini kita lihat swing arm yang panjang juga ya. Swing armnya pastinya panjang, kelihatan banget. Kalau kita lihat dari sini, lihat tuh ya. Kemudian mencolok banget teman-teman. Wow, desainnya lihat nih. Lalu di bagian rem-remnya juga ya, ini sudah modelnya bolong-bolong Cak, 1 piston untuk kalipernya Cak. Sementara itu kalau kita lihat di bagian trackline-nya juga sama ya, sudah glossy, black glossy, dan lebar banget Mas. Teman-teman bisa lihat di sini Dunlop ya untuk ban-bannya. Dan bannya ini kalau kita lihat ukurannya 140 per 70 ring 17 yang belakang ini Cak. Jadi memang kelihatan wah, jadi kayak growong gitu Cak. Ini yang bikin gagah. Bodi-bodinya Mas keras ya, memang tebal sekali kita lihat. Lalu di bagian sini shape-nya lihat, shape-nya nggak polosan kan Mas ya. Lihat ada lengkungan di sini, ada cowakan juga di sini kayak ke dalam gitu, panjang, tulisan Suzuki. Dan kemudian kalau kita lihat di sini Cak, nah ini stop lampnya, stop lampnya yang warnanya tuh nggak merah banget tapi black apa red smoke gitu ya modelnya, jadi agak ke gelap-gelapan gitu ya. Di sini teman-teman kita lihat untuk lampu senya juga sudah ala-ala bukan ala-ala apa ya, kayak ala-ala Honda ya. Memang bener sih ini lampu senya LED Cak, sehingga shape-nya juga kayak model-model Honda Cak ya, kayak Suzuki, sorry kayak Kawasaki juga model seperti ini. Nah ini lentur ya teman-teman semuanya, jadi pasti kuat kalau kena benturan. Dan ini sudah ada penanganan plat nomor, kelihatannya sudah LED Cak di sini Cak. Jadi kalau kita lihat dari jauh belakangnya pas seperti ini. Nah ya, cakep. Oke, nah sementara Cak di samping kiri sini ini tabung kanister ya Cak ya. Kita lihat di sini dan teman-teman bisa lihat bagaimana bagian swing armnya juga. Bahkan ada stabilizer untuk rantainya sudah ada juga. Jadi kalau kita lihat dari atas shape-nya, lihat gagah sih Cak, asli keren ya. Nah teman-teman bisa lihat untuk cover sini. Nah ini ada apa namanya cover rantainya. Dan wah ini sih keren sih ya, harusnya masuk sini sih Cak, harusnya masuk sih dengan cc kecil. Nah ini bagian sebelah kirinya teman-teman. Dan yang menarik adalah teman-teman saya lihat bagaimana bentuk sasisnya ternyata knockdown ya, dia dibawa di sini Cak. Baut-bautan, sasisnya tuh juga gede, hitam gitu Cak. Nah ini engine mountingnya teman-teman.
Dan IWB Supras adalah ternyata ada businya ada dua nih Cak, lihat. Ini busi dan di sana tadi kita lihat busi tuh, lihat busi kan. Wow, ini adalah dua spark ini, ada dua busi walaupun satu silinder. Ini adalah salah satu cara mungkin Suzuki untuk memberikan power yang bagus. Dan teman-teman bisa lihat crankcase engine bagian kiri, cylinder head-nya di sana ya. Dan jika kita perhatikan di bagian sini pun footstep-nya masih ada karetnya ya teman-teman. Ada gerigi pula, spring return ya. Oke. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana untuk ini dia. Nah, untuk fan-nya di sana ya, kelihatan nggak sampai? Jadi kalau kita perhatikan bentuk dari motor ini, bagian sebelah kiri, kita menemukan disc brake gede banget, Cak. Disc brake-nya bahkan mepet banget dengan peleknya nih, saking lebarnya. Sudah model floating, Cak. Dan juga kita lihat di sini kalipernya Nissin 2 piston. Sini ada covernya, Kang Mas ya. Bagian ujung sini untuk menutupi intertube-nya. Ya, di sini juga ada penguat kawatnya. Ini membuat pastinya lebih kuat ya. Untuk durability-nya, ini sebuah desain yang IWB cakep banget. Di sana ada klakson, Cak. Ini seperti ini, lihat. Kita puterin ya, teman-teman semuanya. Jadi, desainnya cakep, desain yang keren. Dan jika kita lihat dari depan seperti ini. Ini sebuah desain dari IWB, bukan kayak Suzuki, Cak. Bener-bener ganteng, enak dilihat dari manapun, enak dilihat. Ini ya, dari samping kanan dipajang oleh Suzuki Indonesia di booth mobil mereka ya, di IMS 2026. Knalpotnya sebelah kanan, sisinya. Yes, dari kiri kita lihat bagaimana bentuk atau shape motornya yang perfect menurut IWB. Sempurna sih. Walaupun agak kurang di bagian speedometernya, terlalu biasa. Tapi ini cakep. Dari atas seperti ini, ya, dan dari bawah seperti ini. Nah, jadi kita dapat konfirmasi dari salesnya di sini tadi bahwa ini hanya tes ombak dulu. Nah, Cak, di samping IWB ini ada Mas Tigun. Mas Tigun. Iya. Siapa namanya? Tigun. Tigun. Iya. Oke. Kita nanya ya, soalnya Suzuki ini kan jarang-jarang nih memamerkan motor keren. Nah, kira-kira Mas bisa di-share nggak? Kira-kira dipasarkan nggak sini? Kita lagi coba cari ini dulu sih Pak. Apa namanya? Cek Feedback. ombak dulu, feedback dulu dari customer. Kita lagi survei dulu bagaimana minat market Indonesia. Kalau misalkan nanti kemungkinan masuk ke Indonesia akan dipasarkan di Indonesia. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana feedback di pasar. Di pasar, betul. Berarti artinya kalau memang mau bagus bisa dipasarkan? Bisa dipasarkan dengan range harga yang mungkin kompatibel ya untuk Piro, Mas? saat ini estimasi di 200 juta. Oh, 200 juta. 200 juta. Oke lah ya. 400 cc, 200 juta. 400 cc, iya. Tapi gini, bisa di-share nggak? Maksudnya secara niat dari Suzuki itu kuat nggak? Kemungkinan kuat banget untuk bisa dipasarkan di Indonesia. Pertimbangannya kenapa yang di RZ ini? Karena untuk kelas di 400 cc mungkin baru ada di Suzuki ini. Kompetitor kemungkinan masih rata-rata di atas 400 cc dengan harga yang cukup kompatibel ya. Saya rasa kita optimis bahwa motor ini bisa masuk dipasarkan di Indonesia. Jadi memang kalau sampai nanya apakah ada planning dimasukkan official, ya tergantung dari respon sampean nih, Cak. Kalau banyak yang mau, yang suka ya bisa jadi. Ya, lihat. Lubang kanister di sana dan businya 2, Cak. Ya, ini high beam, low beam di sini, Cak. Ya. Nah, kalau sama lihat dari speknya, kita bisa intip di sini, Cak. Nah, ini dia spek-speknya, Mas. Jadi kalau lihat speknya ini secara general adalah yang SM ya, Supermoto. Sudah di sini, Cak. Ya, tetap bobotnya hanya 150-an kilogram. Engine-nya adalah 4 tak pastinya liquid 2HC.
398 cc atau 400 lah. Kompresinya 11,1/1. Cukup rendah sih untuk BBB. 5 speed yang menarik. Dan lainnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah motor Suzuki yang dipajang di IMS 2026. Nah, Kang Bro, jadi ini adalah kejutan dari Suzuki Indonesia yang tiba-tiba membawa atau memamerkan motor yang menurut IWB cukup menarik kalau memang dipasarkan di Indonesia. Sekali lagi ini hanya tes ombak dan saya bisa lihat bagaimana sosoknya ya dari dimensinya ketika IWB di samping berdiri di sini. Sekarang saya komen cak di bawah. Kira-kira saya tertarik nggak sih motor ini kalau dipasarkan oleh Suzuki Indonesia di tanah air? Dan sama tertarik nggak kira-kira kalau motor ini nantinya taruhlah ya ada versi kecilnya dipasarkan di Indonesia? Sama komen di bawah. Semoga Suzuki kali ini mendengar ya, tidak cuek. Sama komen di bawah dan seperti biasa sama suka video ini sama like, share dan subscribe. Oh jolili Kang Mas sama sholat 5 waktu kan itu malam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.